Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, khususnya Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mencoba menyajikan kembali hal-hal sekaitan dengan pendidikan atau pembelajaran. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba menyampaikan sekaitan dengan ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan yang sumber utamanya yaitu berdasarkan Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021. Bapak dan Ibu, harapannya penyampaian ini bisa memberikan masukan atau bisa dijadikan sebagai kajian bagi Bapak dan Ibu dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan ujian sekolah SMP tahun 2021 ini. Selain itu harapannya semoga apa yang disampaikan bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu dalam merancang, menyusun dan melaksanakan kegiatan ujian sekolah di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu sesuai dengan kondisi sekolah Bapak dan Ibu. Dasar yang dijadikan sebagai rujukan pembahasan tentang ujian sekolah itu bahan utamanya yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Dalam surat edaran itu diantaranya dinyatakan yang pertama, ujian nasional atau UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Nomor 2-nya, dengan ditiadakannya ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021 sebagai dimaksud pada angka 1, maka ujian nasional dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Poin dari Surat Edaran Mendikbud nomor 1 dan nomor 2 ini yaitu bahwa ujian nasional dan ujian kesetaraan untuk tahun 2021 ini ditiadakan. Nomor 3 dari Mendikbud nomor 1 tahun 2021 ini berisi tentang persyaratan kelulusan dari sekolah atau persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Poin tersebut diantaranya berisi bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan atau program pendidikan setelah A. Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. B. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan C. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Berdasarkan persyaratan kelulusan yang pertama yaitu nomor 3A, yaitu siswa menyelesaikan semua program. Hal ini berdasarkan Permendikbud nomor 43 tahun 2019 pasal 7 ayat 1B menyebutkan bahwa sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah atau sekolah menengah pertama teologi Kristen dan sekolah menengah pertama luar biasa ini dianggap siswanya telah menyelesaikan semua program apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Ini artinya peserta didik kita dapat memenuhi persyaratan lulus yang pertama, nomor 3A tadi, yaitu apabila peserta didik kita itu telah menyelesaikan semua program dan telah memiliki rapot atau memiliki nilai rapot dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 dari semester 1 sampai dengan semester ke-6. Sekaitan dengan hal tersebut, sebelum dilaksanakan ujian sekolah di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu atau di masing-masing sekolah kita, sekolah sebaiknya telah menyelesaikan program semester ke-6. Para peserta didiknya atau para siswanya, para siswa kelas 9-nya telah memiliki nilai rapot semester ke-6 sehingga siswa kita
telah menyelesaikan semua program pembelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9 dari semester pertama sampai dengan semester ke-6 sebagai bagian dari persyaratan kelulusan yang pertama. Persyaratan kelulusan kedua berdasarkan SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021 nomor 3B, yaitu siswa atau peserta didik memperoleh nilai sikap atau perilaku baik. Berdasarkan panduan penilaian Direktorat PSMP tentang kurikulum 2013 atau penilaian di kurikulum 2013, siswa memperoleh nilai sikap atau perilaku baik yaitu apabila siswa memperoleh nilai dengan predikat B atau nilai B. Nilai sikap siswa ada pada nilai rapot setiap semester. Untuk menentukan kelulusan dari persyaratan kedua ini, sekolah dapat melihat dan menentukan berdasarkan nilai sikap yang ada pada rapot tersebut. Alternatifnya, mungkin sekolah bisa menentukan nilai sikap siswa baik apabila nilai tiap semesternya baik. Nilai tiap semesternya harus baik, baru nilai akhir sikapnya baik. Atau alternatif lainnya, sekolah dapat menentukan nilai baik tersebut berdasarkan modus nilai baik dari semester pertama sampai dengan semester ke-6. Apa nilai modus sikapnya dari semester pertama sampai ke-6? Apabila modusnya baik, maka nilai akhir dari sikap tersebut adalah baik. Itu alternatif yang kedua. Atau mungkin sekolah mengambil alternatif di 2 semester terakhir saja. Apabila 2 semester terakhir baik, nilai akhirnya juga bisa baik. Nah, alternatif itu dikembalikan pada masing-masing ketentuan sekolah. Persyaratan kelulusan yang ketiga yaitu mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, ini mungkin akan muncul banyak perdebatan, mungkin akan muncul banyak pertanyaan. Apakah persyaratan kelulusan yang ketiga itu mengikuti ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan atau lulus ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan? Bila kita mengacu pada kebijakan-kebijakan sebelumnya, untuk persyaratan kelulusan itu diantaranya ada persyaratan lulus ujian nasional. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya persyaratan itu kemudian diganti, tidak lagi menjadi lulus ujian nasional, kemudian cukup dengan mengikuti ujian nasional. Nah, berkaitan dengan lulus ujian sekolah juga ini pada waktu-waktu sebelumnya pernyataannya persyaratan kelulusan itu yaitu persyaratan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan atau siswa dari satuan pendidikan atau dari sekolah yaitu lulus ujian sekolah. Namun pada SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021 ini pernyataannya bukan lulus dari ujian sekolah, tapi pernyataannya hanya mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ini mungkin dapat berarti bukan bahwa siswa kalau sudah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan ini menjadi bagian dari persyaratan kelulusan itu. Tidak lagi muncul apakah siswa tersebut ada persyaratan lulus atau tidak dari satuan pendidikannya. Nah, ini mungkin akan menjadi bahan kajian yang perlu pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan perubahan kebijakan ini. Yang kebijakan awalnya lulus dari mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau ujian sekolah menjadi cukup mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau ujian yang diselenggarakan oleh sekolah atau ujian sekolah. Berkaitan dengan penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau ujian sekolah ini, Permendikbud nomor 43 tahun 2019 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran, yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
Pasal 2 ayat 2-nya menyatakan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Bapak dan Ibu yang terhormat memperhatikan isi dari pasal 2 ayat 2 Permendikbud nomor 43 tahun 2019 itu jelas untuk saat ini kurikulum yang diujikan adalah kurikulum 2013 dan menyimak dari pasal 2 ayat 1 Permendikbud nomor 43 tahun 2019 ini bahwa di situ yang diujikan adalah semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah atau di satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, kaitan dengan itu, kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Semua yang diujikan adalah semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah atau satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum 2013 tersebut. Mata pelajaran yang ada pada kurikulum 2013 SMP sesuai dengan struktur kurikulum 2013 yang ada pada Permendikbud nomor 58 tahun 2014 yaitu terdiri dari kelompok mata pelajaran A. Yang pertama mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua mata pelajaran pendidikan keluarga negara, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima ilmu pengetahuan alam, yang keenam ilmu pengetahuan sosial, yang ketujuh bahasa Inggris. Ditambah kelompok mata pelajaran B, 3 mata pelajaran yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya. Kemudian selanjutnya pada kelompok B ini sekolah juga bisa menambah dengan mata pelajaran muatan lokal. Jadi tambah muatan lokal ada 11 mata pelajaran di kurikulum 2013 SMP ini. Sekaitan dengan struktur kurikulum 2013 SMP tadi, maka mata pelajaran yang di ujian sekolahkan di SMP tahun 2021 ini yaitu mata pelajaran pendidikan agama budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya, muatan lokal. Muatan lokal ini disesuaikan dengan struktur kurikulum masing-masing sekolah. Isi dari surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 nomor 4 yaitu tentang cara atau bentuk pelaksanaan ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan. Pada nomor 4 tersebut tertulis bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C dilaksanakan dalam bentuk A. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap atau perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Misalnya penghargaan, hasil perlombaan dan sebagainya. B. Penugasan. C. Tes secara luring atau daring. Dan atau D. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Mengingatkan tentang bentuk penilaian dalam kurikulum 2013 yaitu berkaitan dengan bentuk penilaian untuk mengukur kompetensi pengetahuan. Di situ ada tes tulis, tes lisan dan penugasan. Kemudian bentuk penilaian untuk menilai kompetensi sikap itu digunakan jurnal, sedangkan untuk menilai kompetensi keterampilan bentuknya ada praktik atau unjuk kerja, kemudian produk, proyek, portofolio dan bentuk lainnya. Berkaitan dengan bentuk penilaian sesuai dengan SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021 yaitu ada 4 bentuk. Yang pertama portofolio, kemudian penugasan, tes, dan bentuk penilaian yang lainnya. Yang pertama yaitu bentuk penilaian portofolio.
Pernyataannya adalah portofolio berupa evaluasi atas nilai raport, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, berupa penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Sekaitan dengan itu, maka untuk portofolio nilai raport, untuk mendapatkan nilai pengetahuan yaitu dilakukan dengan evaluasi nilai raport pengetahuan. Yaitu nilai raport pengetahuan semester 1 sampai dengan 6. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan nilai ijazah untuk nilai ijazah pengetahuan. Kemudian untuk evaluasi nilai raport keterampilan, ini dilakukan evaluasinya pada nilai raport keterampilan semester 1 sampai dengan semester 6. Hasil bahan evaluasi ini menjadi bahan nilai untuk nilai ijazah berkaitan dengan kompetensi keterampilan atau nilai ijazah keterampilan. Kemudian untuk evaluasi nilai raport sikap, yaitu evaluasi pada nilai raport sikap semester 1 sampai dengan 6. Bahan hasil evaluasi ini menjadi bahan untuk menentukan kelulusan, karena persyaratan kelulusan yaitu diantaranya salah satunya yaitu memiliki nilai sikap atau perilaku baik. Kemudian prestasi yang diperoleh sebelumnya, baik berupa penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya, seperti mungkin prestasi OSN, O2SN, FLS2SN, opsi, dan lain-lain, mungkin ini menjadi bahan penunjang, bahan pertimbangan, bahan penguat untuk memberikan nilai ijazah tersebut. Bentuk penilaian yang kedua yang digunakan dalam ujian sekolah sesuai Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 adalah bentuk penilaian penugasan. Bentuk penilaian ini sesuai dengan yang tercantum dalam panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan Direktorat PSMP Kemendikbud tahun 2017 adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur dan atau memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Penugasan untuk mengukur pengetahuan dapat dilakukan setelah proses pembelajaran atau assessment of learning. Sedangkan penugasan untuk meningkatkan pengetahuan diberikan sebelum dan atau selama proses pembelajaran atau assessment for learning. Berdasarkan hal tersebut penugasan dalam ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan ini yaitu dalam rangka untuk mengukur pengetahuan atau assessment of learning. Jadi bentuknya nanti bentuk penugasannya adalah assessment of learning atau untuk mengukur pengetahuan yang sudah dikuasai oleh peserta didik kita. Bentuk penilaian yang ketiga dalam pelaksanaan ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan ini yaitu tes secara luring atau daring. Salah satu dari bentuk tes tertulis tersebut yaitu tes tertulis. Tes tertulis mengacu pada panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan Direktorat PSMA Kemendikbud tahun 2017 yaitu tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta tes. Tes tertulis menuntut respon dari peserta tes yang dapat dijadikan sebagai representasi dari kemampuan yang dimilikinya. Instrumen tes tertulis dapat berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Sekaitan dengan itu, dalam bentuk pelaksananya, tes tertulis ini bisa dilakukan secara daring atau luring. Daring dalam hal ini dalam jaringan menggunakan jaringan internet, misalnya mungkin memanfaatkan memanfaatkan Google Form. Atau luring atau dalam bentuk penilaian di luar jaringan internet atau tidak menggunakan jaringan internet. Misal tes dengan uraian terbuka yang dikerjakan di rumah dengan dokumen diambil dan dikembalikan ke sekolah oleh orang tua atau oleh orang tua peserta didik atau oleh peserta didik. Bentuk keempat dari bentuk penilaian yang digunakan dalam penilaian ujian sekolah ini yaitu bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan ini contohnya dapat berbentuk penilaian unjuk kerja, kinerja, atau praktik.
Penilaian unjuk kerja, kinerja atau praktik dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini dapat digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktikum di laboratorium, praktik ibadah, praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, dan membaca puisi atau deklamasi. Bentuk yang kedua contohnya penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan inovasi dan kreativitas, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan peserta didik menginformasikan mata pelajaran tertentu secara jelas. Penilaian proyek dapat dilakukan dalam satu atau lebih kompetensi dasar, satu mata pelajaran, beberapa mata pelajaran serumpun, atau lintas mata pelajaran yang bukan serumpun. Contoh bentuk penilaian lainnya yaitu penilaian produk. Penilaian produk melibatkan keterampilan konkret yang meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan atau seni, seperti makanan, contoh tempe, kue asinan, bakso, dan nata de coco, pakaian, sarana kebersihan, contoh sabun, pasta gigi, cairan pembersih, dan sapu, alat-alat teknologi, contoh adaptor, bel listrik, hasil karya seni, contohnya patung, lukisan, dan gambar, dan barang-barang terbuat dari kain, kayu, keramik, plastik, atau logam. Berdasarkan alternatif bentuk-bentuk penilaian yang dapat dipilih dan digunakan dalam ujian sekolah, sekolah dapat memilih bentuk penilaian yang akan digunakannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik dan potensi siswa, serta kondisi masing-masing sekolah. Kompetensi yang diujikan dalam ujian sekolah berupa kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Contoh bentuk penilaian yang dapat dipilih dan digunakan sekolah sebagai berikut. Contoh 1. Pada contoh 1 di atas, sekolah memilih bentuk penilaian tes berupa tes tertulis, variasi pilihan ganda kompleks, dan isian singkat menggunakan Google Form untuk menguji kompetensi pengetahuan IPA dan Bahasa Indonesia. Memilih menggunakan portofolio untuk menguji kompetensi keterampilan dengan cara menganalisis dan mengevaluasi nilai rapot keterampilan mata pelajaran IPA semester 1 sampai dengan 6 dan data prestasi yang relevan dengan mata pelajaran IPA yang dimiliki peserta didik. Menganalisis dan mengevaluasi nilai rapot keterampilan Bahasa Indonesia semester 1 sampai dengan 6 dan data prestasi yang relevan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hasil tes IPA dan Bahasa Indonesia menjadi nilai ujian pengetahuan IPA dan Bahasa Indonesia. Hasil evaluasi nilai rapot dan data prestasi menjadi nilai ujian keterampilan IPA dan Bahasa Indonesia. Begitupun dengan mata pelajaran lainnya bisa dilakukan hal yang sama. Pada contoh kedua di atas, baik untuk nilai ujian pengetahuan IPA dan Bahasa Indonesia maupun nilai ujian keterampilan IPA dan Bahasa Indonesia, nilai-nilai tersebut didapatkan dengan ujian bentuk portofolio, yaitu mengevaluasi nilai pengetahuan dan nilai keterampilan rapot semester 1 sampai dengan 6 beserta data prestasi yang relevan dengan mata pelajaran IPA dan atau Bahasa Indonesia. Begitupun hal tersebut bisa dilakukan pada mata pelajaran lainnya. Contoh 3. Pada contoh ketiga di atas, pada mata pelajaran Indonesia, sekolah atau guru menggunakan bentuk penilaian tes untuk menguji kompetensi pengetahuan
dan bentuk praktik untuk menguji kompetensi keterampilan. Bentuk tes dengan memanfaatkan Google Form, sekolah menguji pengetahuan siswa dengan soal pilihan ganda dan isian singkat. Untuk praktek misalnya, siswa diminta memvideokan praktek pidato. Hasil pidato dikirim pada guru menggunakan fasilitas media sosial yang ada atau menggunakan Google Classroom atau bentuk lainnya. Pada mata pelajaran IPA, sekolah atau guru menggunakan bentuk penilaian tes untuk menguji kompetensi pengetahuan, menggunakan bentuk proyek untuk menguji kompetensi keterampilan. Untuk penilaian bentuk proyek, sekolah memperhatikan limit waktu yang dimiliki dan disediakan oleh sekolah bagi peserta didik. Penilaian bentuk Pemilihan bentuk-bentuk penilaian yang bervariasi dapat dipilih oleh sekolah sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sekolah. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa ujian yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini, bahwa pelaksanaan ujian atau ujian yang dilakukan adalah ujian secara jarak jauh, baik menggunakan mode daring atau luring. Sekaitan dengan hal yang sudah disampaikan, sekolah atau guru-guru dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk penilaian apa saja yang akan digunakan dalam ujian di sekolahnya. Apakah bentuk portofolio dan tulis saja, portofolio penugasan tes dan praktik, atau menggunakan variasi bentuk-bentuk penilaian lainnya. Nah, hal ini sebaiknya sudah dilakukan sebelum penyusunan pos atau panduan ujian sekolah. Sekaitan dengan waktu pelaksanaan ujian sekolah atau waktu pelaksanaan ujian satuan pendidikan, untuk Provinsi Banten, diantaranya teman-teman di sekolah bisa memperhatikan kalender pendidikan Provinsi Banten 2020-2021. Memperhatikan kalender tersebut, maka pada kalender pendidikan tersebut untuk pelaksanaan ujian sekolah ini ada pada bulan Maret 2021. Pada kalender bulan Maret tersebut untuk minggu kedua tanggal 18 sampai dengan tanggal 13 itu adalah pelaksanaan penilaian tengah semester. Sedangkan untuk tanggal 22 sampai dengan 27 di situ tertulis untuk waktu perkiraan ujian sekolah. Nah, di bulan Maret ini pada kalender pendidikan tersebut pada minggu keempat tanggal 22 sampai dengan 27 untuk melaksanakan ujian sekolah tersebut. Pada minggu ketiga dan keempatnya ada spare waktu, ada rentang waktu yang mungkin juga bisa digunakan untuk melaksanakan ujian sekolah ini. Karena pelaksanaan ujian sekolah ini selain mengukur kompetensi pengetahuan dengan pengetahuan, juga untuk mendapatkan hasil untuk kompetensi keterampilan. Jadi ujian sekolahnya dilaksanakan untuk penilaian kompetensi pengetahuan dan penilaian keterampilan. Karena mungkin spare waktu minggu ketiga dan minggu keempat dan minggu kelima ini bisa digunakan untuk pelaksanaan ujian sekolah di masing-masing satuan pendidikan. Adapun jadwal setiap mata pelajarannya mungkin bisa dirancang menyesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Sekaitan dengan itu, maka waktu pelaksanaan ujian sekolah mungkin bisa dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan mulai dari minggu ketiga tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan minggu kelima tanggal 31 Maret 2021. Mengacu pada kalender pendidikan Provinsi Banten 2020-2021,
Ujian sekolah untuk menguji kompetensi keterampilan dan pengetahuan peserta didik dapat dilaksanakan pada minggu ketiga, keempat, dan kelima bulan Maret 2021. Sekolah mungkin dapat pula mempertimbangkan pelaksanaan ujian sekolah tersebut di bulan April sebelum Ramadan. Karena kalau Ramadan sebenarnya ketika dilaksanakan ujian ini kurang efektif. Bila kemudian ada regulasi baru dari pemerintah atau Kementerian Pendidikan tentang waktu pelaksanaan ujian sekolah atau satuan pendidikan, diharapkan sekolah menyesuaikan waktu pelaksanaan sesuai dengan regulasi tersebut. Sekaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan, SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021 pada nomor 9 menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 8 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 04/KB /2020, nomor 737 tahun 2020, nomor HK.01.08 Menkes Menkes /7093/2020, nomor 420/3987 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus atau COVID-19. Bapak dan Ibu, sekaitan dengan itu maka pelaksanaan ujian tetap memperhatikan protokol kesehatan, termasuk pelaksanaan ujian itu apakah dengan menggunakan moda daring atau moda luring. Adapun barangkali bagi sekolah-sekolah yang memang sudah memenuhi protokol kesehatan untuk pelaksanaan tatap muka terbatas, itu juga dipertimbangkan tentang protokol kesehatannya. Bagi sekolah-sekolah yang memang ada pada area atau pada wilayah zona oranye atau zona merah, bahwa sekaitan dengan itu maka pelaksanaan ujian sekolahnya dilaksanakan dengan ujian jarak jauh atau pelaksanaan ujian yang dilaksanakan oleh para peserta didik tidak di sekolah. Bapak dan Ibu, demikian bahasan kita tentang ujian sekolah SMP tahun 2021. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadikan masukan, dapat menjadikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu untuk merencanakan dan melaksanakan ujian sekolah SMP tahun 2021 ini dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada hilaf dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.